Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, untuk mata kuliah kalkulus 2 untuk kelas B pada pekan ini akan saya sampaikan secara daring non sinkron karena ada beberapa hal saya tidak bisa mengajar secara sinkron gitu ya. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan tentang materi hari ini adalah tentang turunan ya, tentang turunan fungsi aljabar ya. Bahwa saya kira di kalkulus 1 kemarin sudah disampaikan dari dosen pengampu waktu itu. Nah, ini saya coba ulang lagi begitu ya tentang turunan fungsi aljabar atau bisa dikatakan sebagai derivan diferensial gitu. Ya, pengertian turunan fungsi aljabar adalah turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial. Adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Ya, lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Nah, berikut ada sebuah notasi turunan fungsi aljabar sebagai berikut ya. Ya, kita lihat bahwa dy per dx sama dengan df per dx. Ya, sama dengan y aksen sama dengan f aksen dalam kurung fungsi x begitu. Ya, kita lihat ya dari rumus tadi, maka bentuk dari fungsi pangkat adalah f dalam kurung x sama dengan x pangkat n. Ya, x pangkat n. Sehingga turunan dari x pangkat n itu adalah f aksen dalam kurung x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya x tadi ditaruh di depannya variabel x begitu. Jadi dikalikan. Misal x pangkat 2 begitu. Jadi nanti dijadikan 2 kali x pangkat 2 kurangi 1. Nah, ini menjadi rumus dasar ya. Rumus dasar yang perlu dipahami. Ya, baik kita akan belajar dengan contoh-contohnya begitu supaya lebih paham. Nah, ini contohnya. Ingat di atas itu adalah rumus baku ya. Rumus dasar turunan atau diferensial. Gitu. Jadi f sama dengan f aksen yang mana x pangkat n ya. N itu adalah pangkat dari x, maka ketika diturunkan menjadi apa? Pangkatnya ditaruh di depan variabel x, menjadi kali kan. Dan n kali x pangkat n min 1. Contoh soal sederhana kan begini. Contoh sederhana begini. Nomor 1 ya. Kalau turunan dari 8 ya 8 itu turunannya adalah 0 ya. Karena dia berdiri sendiri kan begitu ya. Ya. Semua yang hanya terdiri dari angka ya, sendiri tidak ada variabel yang lainnya, maka turunannya itu adalah 0. Ya. Gampang ya kan begitu ya. Terus contoh soal yang kedua ya. Turunan dari x pangkat 9. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa ya x pangkat 9 ya. Kalau pangkatnya 9, ini pangkat 9 kan ya. Maka turunannya bagaimana? Maka pangkatnya ini kita taruh depan x gitu kan ya. Jadinya apa? 9 kali x terus pangkat 9-nya ini dikurangi 1. Kan gampang. Ya. Tinggal hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9x pangkat 8 karena pangkatnya sudah dikurangi 1. Begitu ya, masih mudah. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Ya, sekarang sudah ada tambahan variabel. Tadi hanya x pangkat 9 itu atau bahkan hanya angka saja gitu. Sekarang contoh yang nomor 3 adalah 3x pangkat 4 ya. 3x pangkat 4 ya. Ini ada pangkatnya 4, x pangkat 4, 3x pangkat 4. Maka bagaimana? Ya sama. Ya, pangkatnya kita ditaruh depan angka 3, maka jadi 4 kali 3 x pangkat 4 kurangi 1. Jadinya berapa? 4 kali 3 itu adalah 12. Tadi pangkatnya kan sudah dikurangi 1, jadi 3.
Maka hasil turunan dari 3x pangkat 4 itu ya 12x pangkat 3. Ini hasilnya. Nah, semudah lah ya. Nah, sekarang kalau ada sebuah kombinasi begini. Ya. Contoh soal nomor 4. Ya. Turunan dari min 4 akar x pangkat 3 itu bagaimana solusinya kan begitu ya. Nah, ketika kita menjumpai akar begini ya, akar begini kita lihat dulu bahwa akar, misal kalau ada akar x begitu, nah akar ini harus kita sederhanakan dulu sebenarnya. Misal ada akar x, ya akar x ini sebenarnya x ini pangkat 1 sebenarnya, pangkat 1 begini, dan akarnya ini ada angka 2-nya, ya angka 2-nya. Maka kalau disederhanakan, akar x itu adalah sama saja dengan x pangkat setengah atau pangkat 1 per 2. Nah, gini. Ya. Harus disederhanakan dulu, ya. Kenapa? Kalau tidak disederhanakan susah nanti, tidak bisa. Maka sama. Ketika min 4 akar x pangkat 3, maka akar x pangkat 3 ini kita sederhanakan dulu. Berapa? Ya. X pangkat akar x pangkat 3 itu jadinya berapa? Jadi x pangkat 3 per 2. Ya. Maka jadi berapa? Jadi min 4 x pangkat 3 per 2. Ini sederhananya. Jadi tidak bisa langsung dikerjakan. Disederhanakan dulu. Supaya bisa kenal. Nah, kalau sudah soalnya jadi min 4x pangkat 3 per 2, maka baru kita selesaikan. Maka turunan dari min 4x 3 per 2 adalah sama, pangkatnya tetap ditaruh di depan. Ya, 3 per 2 dikali dalam kurung min 4, kan gitu kan ya. X pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Ya, ingat, karena pangkatnya ini pecahan, ya gampang saja. Ya. Karena dikuranginya 1 kan begitu kan ya. Maka bagaimana? Oke, kita lihat ke belakang lagi. Ya, sama dengan adalah 3 per 2 dikali min 4 ini kan bilangan bulat kan begitu kan. Kita buat pecahan kan juga bisa. Jadinya berapa ya? Dikali min 4 per 1. Atau langsung juga nggak apa-apa. Misal langsungnya itu adalah 3 dikali min 4 berapa per 2. Nah, contoh 3 kali min 4 berapa? Min 12 kan begitu. 2 kali 1 berapa? 2. Lah pangkatnya bagaimana dikurangi 1? Nah, gampang. Kalau dikurangi 1, kita lihat penyebut yang ada di depannya. 3 per 2, kan begitu. Karena penyebutnya 2, maka 1 aja kita jadikan penyebutnya yang sama. 2 per 2, kan sama. 2 per 2 kan sama dengan 1 juga, kan begitu. Maka tinggal kita kurangi aja. 3 kurangi 2 kan 1, ya. Terus penyebutnya kan sudah 2, maka berapa ya? Tinggal 1 per 2. Maka hasilnya adalah min 12 per 2, X pangkat 1 per 2. Kita lihat, ternyata ada min 12 per 2 ini kan bisa disederhanakan kan ya. Jadi berapa? Min 6. Ya, jadi min 6X pangkat 1 per 2. Ini jadinya begini. Loh, kenapa kok ini ada akar lagi? Nah, lihat. Karena tadi soalnya itu akar, kan kita bisa kembalikan ke akar lagi. Mana yang bisa kita kembalikan? Ya, X pangkat 1 per 2 kan itu sama aja dengan akar X. Nah, sama di sini tadi ini. Saya jelaskan nih. Kan sama dengan X akar X pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar X. Misal jawabannya hanya sampai sini aja ya sudah benar, nggak apa-apa. Karena dari awal sudah kita sederhanakan. Namun kalau kemudian dikembalikan lagi ke akar, nggak apa-apa juga, benar juga. Begitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang nomor 5. Bagaimana kalau ada contoh soal 2x pangkat 3 per 2, ini sama saja. Sama soal nomor 4 tadi ya. Sama aja dengan pangkat tadi kan ya. Ya, tinggal pangkatnya kita taruh depan, 3 per 2 dikali 2x pangkat 3 per 2 min 1. Sama dengan berapa? Ya, 3 per 2, 2-nya jadikan pecahan menjadi 2 per 1 kan begitu. Ya, terus X, ingat pangkatnya adalah 3 per 2, maka kita ikuti penyebutnya adalah 2 kan gitu. Jadinya adalah satunya diganti 2 per 2. Begini.
Tinggal kita jumlahkan. 3 kali 2 itu adalah 6. Ya, 2 kali 1 adalah 2. Maka 6 per 2. Terus pangkatnya adalah 3 per 2, dikurangi 2 per 2 berapa? 1 per 2. Maka hasilnya adalah 6 per 2x pangkat 1 per 2. 6 per 2 bisa kita sederhanakan. Jadinya berapa, T? 3. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 1 per 2. Nah, tuh. Baik, kita menginjak pada contoh soal yang nomor 6. Bagaimana ketika ada soal 3x min 4? Ingat, kalau angka ini berdiri sendiri, min 4 ini ya, kan turunnya sama aja dengan 0 sebenarnya. Kita nggak usah hiraukan juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya kita coba selesaikan bareng-bareng ya. 3x itu sama saja dengan x-nya pangkat 1. Cuma kalau pangkat 1 itu kan tidak perlu kita tulis ya. Nah, ini kita coba munculkan. 3x min 4 sama dengan 3x pangkat 1 min 4. Maka pangkatnya 1 ini kita taruh depan, jadinya 3 kali 1, jadinya 1 kali 3, x ya. Min 4 ya. 1 kali 3 berapa? 3. X-nya karena sudah dikurangi kan jadi habis, jadi X-nya hilang, ini hilang ya. Ini hilang karena sudah dikurangi 1 tadi, jadi habis. Ya kalau masih pangkat 1 kan masih kan ya. Tapi kalau sudah dikurangi 1 kan habis, jadi tinggal hanya angka 3 saja. Min 4 turunannya adalah 0. Ini turunannya adalah 0. Ini jadi 3. Maka turunan dari 3x min 4 adalah 3. Nah, gampang kan ya? Baik, selanjutnya soal yang nomor 7. Bagaimana kalau soalnya begini? 4x pangkat 2 plus 3x plus 5. Ya, kalau 5 ini saya kira kan pasti turunannya adalah 0. Kalau 5, 0 kan ya? 0. Oke. Cuma kita selesaikan ya. 4x turunannya berapa? Ya, 2 masuk depan, 2 kali 4, x pangkat 2 min 1. Nah, turunan dari 3x berapa? 3x itu adalah 3. Turunan dari 5 berapa? Adalah 0. Maka 0 dihilangkan saja. Maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 2 kali 4 adalah 8. Ya. Pangkatnya itu adalah 2 min 1. Kan tinggal 1. Nggak usah perlu ditulis. 4, 8. X saja. Plus 3. Wah, mudah ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu soal saya ambil dari internet begitu ya. Ya, kalau nomor 5 yang nomor 5 ini adalah saya kira sama aja ya sama yang tadi ya. 7x pangkat 2 min 10x plus 6. Sama aja dengan yang sebelumnya tadi. Ya, 2 kali 7 x 2 min 1. 10x turunannya adalah 10. Turunan dari 6 adalah 0 ya. Maka hasilnya berapa? 7 kali 2 adalah 14x. 14 ya, x pangkat 2 min 1 pangkat x pangkat 2 min 1 adalah x pangkat 1. Maka 1 nggak perlu ditulis, maka jadinya ada berapa? Jadinya adalah 14x maka min 10. Maka hasilnya adalah 14x min 10. Nah, soal selanjutnya yang ini ya. Nomor 6 ini, 6 yang saat di contoh ini adalah ini sebenarnya adalah nanti sudah kita jelaskan di integral substitusi. Cuma tidak apa-apa. Ketika nanti berjumpai turunan dua variabel yang berbeda, perkalian begitu, ya maka kita harus jeli ya. Ya misal ada turunan ya perkalian antara x pangkat 5 plus 2 dikali x pangkat 2 plus 6x min 1. Nah, maka kalau menjumpai ini, maka kita harus misalkan. Ini misalkan dari 2. Ya, misalkan U itu adalah ini U. Ya. Ini adalah V. Ya. U adalah X pangkat 5 plus 2. Turunan dari U berapa? Adalah 5X pangkat 4. Karena ini turunannya adalah 0. Terus V-nya berapa? V-nya adalah X pangkat 2 plus 6X min 1. Turunan dari ini berapa? Ya, min 1-nya adalah 0, 6X-nya turunannya adalah 6. Ya, 2X-nya adalah 2X. Ya, jadi turunannya ada 2X plus 6. Nah, kalau sudah begitu, nah ini rumus sebenarnya.
ketika menjumpai dua variabel perkalian begitu ya. Ya, turunan dari X pangkat 5 plus 2 dikali X pangkat 2 plus 6X min 1 itu kita masukkan tadi. Sudah kita cari turunannya semua dua-duanya variabelnya, pemisalannya begitu. Maka kita tinggal masukkan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Maka kita lihat U aksennya berapa? U aksen adalah 5X pangkat 4. Dikali V-nya berapa? V-nya adalah X pangkat 2 plus 6X min 1. Ditambah ya. Ditambah berapa? U-nya berapa? X pangkat 5 plus 2. Terus V aksennya berapa? 2X plus 6. Nah, kalau sudah begitu kita kalikan satu-satu ya. 5X pangkat 4 kali X pangkat 2 berapa ini ya? 5X pangkat 6. 5X pangkat 4 kali 6X berapa? 30X pangkat 5. 5X pangkat 4 kali min 1 berapa? Min 5X pangkat 4. Terus ini 5X, sorry, 5X. X pangkat 5 dikali 2X berapa? Kan begitu kan ya? Jadi 2X pangkat 6. X pangkat 5 kali 6 berapa? 6X pangkat 5. Gitu kan. Terus 2 kali 2X berapa? 4X. 2 kali 6 berapa? Ya, 12. Nah, sudah ketemu semuanya kan begitu. Tinggal variabel yang pangkatnya sama, ya kita samakan. Ya, ini juga samakan. 5X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 6 berapa kan gitu kan? 7X pangkat 6. Ya, yang pangkatnya 5 ya sama dengan pangkatnya 5 mana? Ini 6 nih. Ya, 30X pangkat 5 ditambah X pangkat 5 berapa? Ya, 36 X pangkat 5 dikurangi 5X pangkat 4 plus 4X plus 2, 12. Lah ini hasilnya. Sudah selesai. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, ada soal yang berbeda. Bagaimana ketika kita menjumpai turunan dari X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3? Ya, di depan itu adalah bilangan bulat, yang belakangnya adalah bilangan pecahan. Nah, begitu. Bagaimana turunannya? Maka kalau kita menjumpai ini ya, yang pecahan tadi penyebutnya kita naikkan. Ya, penyebutnya tadi adalah X pangkat 3. Kalau kita naikkan, maka jadinya pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau pangkatnya itu positif, jadi negatif. Maka soalnya jadi begini. X pangkat 3 plus X pangkat min 3. Nah, kita tinggal langsung bisa turunkan. Turunan dari X pangkat 3 berapa? Ya, 3X, 3 kali X pangkat 3 min 1. Plus, jangan lupa dikurung ya. Dalam kurung min 3X pangkat min 3 min 1. Ini jadinya berapa? Jadi 3X pangkat 2 ini harus dikurangi 1. Ya, ingat plus kali minus berapa? Minus ya. Jadinya berapa? 3X pangkat min 4. Min 3 min 1 kan min 4. Ya, gitu kan ya. Maka jadinya adalah ini aja sudah benar, gini sudah benar. Namun kalau pengen dikembalikan lagi seperti semula jadi pecahan nggak apa-apa. Nah, X pangkat min 4-nya kita kembalikan seperti pecahan. Jadinya berapa? 3X pangkat 2 min 3 per X pangkat 4 nih. Tadi pangkatnya min 4 karena diturunkan jadi penyebut, maka jadinya positif. Ya, nah, gitu kira-kira untuk penjelasan saya yang sedikit ini, semoga bermanfaat begitu. Ya, tolong dipelajari baik-baik. Ya, ini masih ringan, masih dasar, semoga bisa semuanya ya, begitu kan ya. Ya, ini ada tugas nanti diselesaikan di e-learning, akan saya upload, maka dibuat untuk latihan di rumah. Baik, insyaallah demikian untuk kuliah pada hari ini saya sampaikan secara daring non sinkron, tidak tetap muka karena ada satu hal dan lain hal tidak bisa ngisi secara langsung. Baik, sudah demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.